Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kolose, surat Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-13. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, saya akan ulangi pembacaan ini sekali lagi. Mari kita memperhatikan dengan lebih hati-hati dan perhatikanlah apa yang firman Tuhan katakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita boleh bersama-sama memiliki pondasi yang kuat, yang kokoh dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, salah satu hal yang pasti semua ingin rasakan adalah bagaimana kita boleh tinggal dengan damai sejahtera di dalam keluarga itu. Saudara, pagi ini kita bisa membaca bagaimana kita melihat pengampunan itu menjadi pondasi perdamaian. Pengampunan itu menjadi sebuah pondasi kedamaian. Saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga adalah berarti kita sedang membicarakan tempat di mana kita paling dikenal. Tempat di mana kita paling sering ada. Tempat di mana kita juga paling berpotensi untuk saling melukai. Melukai dan dilukai. Seringkali saudara, yang membuat saya dan saudara itu marah, itu tersinggung, itu luka adalah mereka orang-orang dekat kita. Bukan orang-orang yang di luar kita. Yang dekat kita. Karena kita dekat itulah kita bisa kadang-kadang merasa sakit hati. Karena kita dekat itulah kadang kita bisa mendengar perkataannya yang tajam, mengalami janji yang tidak ditepati, atau perlakuan yang mengecewakan kita. Saudara, ini satu hal yang kita sadari, perlu kita sadari. Bahwa dengan siapa kita paling sering berkonflik, dengan siapa kita paling sering berpeluang atau berpotensi untuk gesekan, ya dengan orang terdekat. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin peluang untuk mengalami gesekan, luka, melukai itu semakin besar. Saudara, makanya ketika kita berbicara, kita suka mengatakan bahwa orang lain baik. Orang si A, si B, si C baik. Karena mereka tidak ada bersama dengan kita. Kita tidak sering bergesekan. Kita tidak sering berbenturan. Maka saudaraku, siapapun, apapun bentuknya keluarga itu, biasanya orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga itulah yang berpotensi untuk melukai kita. Nah saudara, hari ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Yang firman Tuhan katakan, yang firman Tuhan inginkan adalah kita mengampuni orang lain seperti atau sebagaimana kita sendiri sudah diampuni oleh Kristus. Maka saudara, pengampunan itu harus didasarkan prinsip kebenaran ini. Pengampunan itu bukan upaya kita saja, tetapi itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pengampunan, saudaraku, itu bukan kelemahan.
Ketika saya dan saudara berbicara pengampunan, itu bukan kelemahan. Pengampunan itu justru kekuatan rohani. Mengampuni bukan berarti menghapus kesalahan orang lain, ya, tapi memilih untuk tidak menyimpan dendam dan membiarkan kasih Kristus bekerja, menyembuhkan luka hati kita. Saudara, banyak orang bicara, aduh, kamu harus mengampuni dan melupakan. Sehingga dia buat kesalahan lagi, kan sudah diampuni, kan sudah lupa. Saudara, mengampuni dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Dan kalau kita mengampuni orang, bisa saja kita nggak bisa melupakannya, mengingat. Tapi apa yang membedakan? Ketika kita belum mengampuni, maka ingatan kita itu, apa yang kita ingat itulah yang akan mendrive kita, memimpin kita. Tapi sebaliknya, ketika kita mengampuni, luka atau apapun yang kita ingat itu tidak lagi menggerakkan kita. Tidak lagi kita merasa terluka ketika melihat orang itu. Orang yang melukai kita, maksud saya. Sudah, makanya di sini dikatakan pengampunan, sekali lagi, itu bukan sesuatu yang lemah. Mengampuni itu adalah kekuatan. Bahkan mengampuni bisa boleh memulihkan seseorang. Mengampuni itu berarti memulihkan. Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang pengampunan, contoh yang ideal adalah Tuhan Yesus. Ketika di atas kayu salib dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau kita berbicara tentang hal ini, adakah hal yang saudara sulit untuk mengampuni orang? Dalam hal apa? Sudah, kadang dalam faktanya ada banyak kadang pasangan suami istri tidak mau lagi mengampuni. Orang tua anak tidak saling mengampuni. Saudara, pengampunan merupakan pondasi kedamaian. Ketika engkau mengampuni, engkau mengalami damai sejahtera. Saudara, siapa yang lebih stres sebetulnya? Pertanyaan saya, orang yang bersalah kepada kita atau kita yang menaruh dendam kepada dia? Mana yang lebih menderita? Orang yang melukai atau yang terluka? Orang yang melukai mungkin sudah tidur, sudah mimpi pun dia, tapi yang terluka masih memikirkan yang dilukai, masih memikirkan. Pertanyaan saya, siapa yang rugi? Mengampuni itu lebih beruntung daripada engkau menahan, menaruh dendam dalam hatimu. Saudara, dalam hal pengampunan, saya pun yang terus bergumul dalam hidup saya. Saya terus berjuang bagaimana saya bisa mengampuni. Kalau itu terulang. Orang lain buat sama kita. Tapi Tuhan ingin kita mengampuni. Saudara, satu momen kecil, sederhana sebetulnya, tetapi itu teringat sepanjang hidup saya. Sekali waktu saya punya teman, masih kecil saya waktu itu, masih SD. Karena satu dan lain hal kami bertengkar. Nah, teman saya ini tidak ngomong sama saya, tidak cakapin saya. Dimusuhin lah. Saudara, pada waktu itu saya orang yang tidak suka, sebenarnya tidak suka begitu. Tetapi karena teman saya tantang saya, kamu tidak akan saya cakapi, jangan cakapi saya. Saudara, saya bisa tahan. Sampai berapa lama? Kenapa momen ini begitu berkesan? Karena teman saya yang tidak cakap dengan saya itu meninggal sebelum kami berdamai.
Saudara, saya pada waktu mendengar kabar dia meninggal waktu itu, yang saya langsung ingat itu, Tuhan, ampuni, saya belum cakapan sama dia. Tuhan ampuni saya belum ngomongan sama dia. Kenapa dia sudah mati? Saudara, momen ini saya sering ceritakan di mana-mana bicara tentang pengampunan. Karena itu pembelajaran kecil bagi saya. Coba kalau saya cepat mengampuni, mungkin saya udah bisa ngobrol, bisa temani dia waktu sakit. Saudara, Tuhan mengendaki kita mengampuni. Dan ini bisa kita praktekkan di dalam keluarga kita. Mengampuni. Seberapapun kesalahannya. Sebanyak apapun, sefatal apapun. Mengampuni. Sekalipun dia ulang-ulang mengampuni. Yang Tuhan inginkan mengampuni. Di rumahmu, dalam kehidupan keluargamu sebagai suami istri, sebagai orang tua anak. Ketika tidak mengampuni, tidak mungkin kita mengalami damai. Gak mungkin. Saudara, Tuhan ingin kita mengampuni. Tuhan Yesus menjadi contoh teladan yang baik. Ketika dia disalibkan. Dia masih ingat orang yang menyalibkan ini. Dan dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara, jika Kristus bisa mengampuni orang yang menyalibkan dia, apakah kita tidak dapat mengampuni anggota keluarga kita yang mungkin hanya melukai dengan kata-kata atau sikapnya? Bukan membunuhmu. Bukan menyalibkanmu, kan? Hanya melukai kita dengan perkataannya. Hanya melukai kita dengan sikapnya. Saudara, Tuhan rindu, Tuhan menghendaki kita mengampuni. Ketika pengampunan hadir dalam keluarga, maka damai sejahtera Allah akan memerintah. Ketika pengampunan tidak ada, maka damai sejahtera tidak akan memerintah dalam hidup kita. Rumah tidak lagi dipenuhi kecurigaan atau dendam tersembunyi. Mengampuni. Saudara, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, lakukanlah. Memberikan, melepaskan pengampunan. Saudara, ketika kita sudah mengampuni, maka kehidupan di rumah, di keluarga kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Pengampunan adalah pondasi yang membuat keluarga kita tetap kokoh di tengah badai dan konflik. Pengampunan adalah pokok atau saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pondasi dari kedamaian, maka ketika pengampunan itu ada, kita bisa mengalami kedamaian. Rumah, ketika kita di dalamnya ada pengampunan, maka rumah itu menjadi rumah yang kokoh dan penuh damai sejahtera. Tetapi tanpa pengampunan, relasi keluarga rapuh dan mudah runtuh. Dengan pengampunan, relasi akan selalu diperbaharui. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita belajar. Mari kita belajar yang pertama. Sabar dalam mendengar. Saudara, dalam sabar dalam mendengar berarti tidak cepat marah saat disakiti. Mungkin perkataan pasangan kita, perkataan orang-orang di sekitar kita melukai kita, menyakiti kita. Tapi coba sabar mendengar. Sekali lagi, kesabaran kita itu akan memampukan kita untuk tidak cepat marah. Yang kedua, mudah mengampuni.
Saudara, jangan menunggu orang lain berubah lebih dulu. Oh, kalau kamu lakukan ini, saya ampuni kamu. Kalau kamu lakukan ini, nggak akan bisa kejadian, saudara. Pengampunan itu mulai dari diri kita. Terhadap siapapun. Keluargakah? Atau siapa? Dan yang ketiga, meneladani Kristus. Kristus menjadikan kasihnya sebagai alasan kita mengampuni. Jadi saudara, saya bisa mengampuni karena siapa? Karena kasih Kristus yang sudah mengampuni kita. Jadi sebenarnya indikator kita sudah mengalami pengampunan itu gampang. Kita bisa nggak mengampuni. Kalau kamu masih susah mengampuni, jangan-jangan kamu pun belum merasakan pengampunan. Mari, karena Tuhan sudah mengasihi kita, mengampuni kita, lepaskan pengampunan dalam keluargamu. Kalau engkau keluarga-keluarga yang hari ini sedang berkonflik, sedang ada ketegangan, sedang ada persoalan yang membuat engkau luka, dendam, ayo, pagi ini Tuhan menghendaki engkau mengampuni dia. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin mengampuni lebih sungguh dengan semua anggota keluarga kami, apapun kesalahan mereka, Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapa yang penuh kasih, kami mengaku seringkali kami sulit untuk mengampuni. Bahkan mengampuni orang-orang yang dekat dengan kami. Kami kadang sulit mengampuni pasangan kami. Kami sulit mengampuni anak-anak kami. Kami sulit mengampuni orang tua kami. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh menegur sekaligus mengingatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam pengampunan. Bapa, mampukan kami untuk melepaskan pengampunan. Ego, luka, dan sakit hati kami seringkali membuat ingin membalas, bukan ingin memaafkan. Kami sering lebih, Tuhan, menaruh dendam daripada mengampuni. Kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan kembali. Kristus lebih dahulu telah mengampuni kita, mengampuni kami. Maka ajar kami untuk kami boleh menyalurkan pengampunan itu di dalam keluarga kami. Pulihkanlah hati yang terluka, lembutkanlah hati yang keras, dan bangunlah rumah kami di atas pondasi pengampunan, sehingga damai sejahtera-Mu nyata di tengah kami.